Halo semuanya, Shalom, selamat datang di channel YouTube Rafa Official. Pada video kali ini saya akan menjawab bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya ke serangan gitu. Jadi saya tadi habis scroll TikTok, jadi ada sebuah video yang mengatakan bahwasanya Matius pasal 28 ayat yang ke-19 itu adalah ayat sisipan ataupun ayat palsu. Dan dia membawa sebuah data, yaitu data bukunya Paus Benedictus, yang judulnya itu Introduction of Christianity. Nah, saya tidak mau membahas buku Introduction of Christianity itu karena yang pertama saya belum pernah membaca bukunya. Saya hanya melihat sebuah kutipan dari TikTok tersebut. Mereka membaca bukunya, mereka punya bukunya, habis mereka mengutip tulisan tersebut, tulisan Pope Benedict yang mengatakan bahwasanya Matius pasal 28 ayat 19 itu adalah ayat sisipan. Tapi saya di sini sekiranya akan membantu menjawab supaya teman-teman juga apabila ada pertanyaan yang sama, teman-teman tidak bingung ya, dan tidak meragukan Alkitab ya, karena kitab suci kita ini adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus, yang 100% semuanya adalah firman Allah dan berasal dari Allah gitu. Jadi di sini saya membawa dua data. Yang pertama adalah Codex Sinaiticus dari abad yang 4, yang kedua adalah Kitab Didache. Nah, saya perkenalkan dulu nih, Kitab Didache itu apa? Jadi Kitab Didache itu adalah buku ataupun kitab ataupun tulisan-tulisan yang berasal dari tahun 80 Masehi. Artinya buku ini sudah ada sebelum Rasul Yohanes meninggal pada tahun 95 ataupun 96 Masehi gitu. Jadi sudah ada abad 1, dan buku ini ditulis asli dalam bahasa Yunani Koine kalau saya tidak salah ya teman-teman. Nah, jadi Kitab Didache ini adalah buku katekisasi tertua, atau bisa dibilang buku pendidikan agama Kristen tertua, yang di sini ada beberapa pasal yang bisa kita pelajari. Tapi Kitab Didache ini ya, walaupun ini adalah buku yang otentik, buku yang tua, tapi tidak semua kekristenan tahu akan hal ini. Hanya beberapa kekristenan saja. Salah satunya adalah Kristen Ortodoks Timur. Mereka tahu dan paham Kitab Didache. Tapi kalau kita lihat Protestan ataupun beberapa orang-orang Katolik tidak paham, saya rasa ya, mengenai teks Kitab Didache ini. Jadi di Kitab Didache ini ada sekitar 16 pasal. Jadi yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 5 itu mengenai kumpulan instruksi moral Yudaisme yang harus diadopsi oleh orang-orang non-Yahudi yang hendak dibaptis ke dalam iman Kristen. Yang keenam mengenai pengajaran palsu dan makanan. Yang pasal ke-7 instruksi mengenai pembaptisan dan lain-lain. Teman-teman bisa baca. Nah, kita buka dulu ya di dalam saya di sini memakai sebuah data Codex Sinaiticus abad yang keempat, yang puji Tuhan sudah ditaruh di website ataupun artikel yang namanya itu Codex Sinaiticus .org ya, atau Codex Sinaiticus online. Di situ teman-teman bisa membaca. Di situ tertera dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris ditranslate. Nah, di sini kita bisa baca ya, bahwasanya ini Codex Sinaiticus pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Di sini tertulis, "Go make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." Ini sorry ya kalau bahasa Inggris saya ngaco ataupun kurang baik ya, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini secara eksplisit dikatakan bahwasanya into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sama seperti Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 versi terjemahan baru. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di mana ayat ini di Matius 28 ayat yang ke-19 dan Matius yang ke-28 ayat yang ke-19 di Codex Sinaiticus itu sama, dan sama-sama mendeklarasikan sebuah Allah Tritunggal atau ketritunggalan Allah. Nah, kemudian itu adalah data pertama, bahwasanya data dari abad yang keempat, yaitu Codex Sinaiticus, kodeks yang sangat terkenal sekali dan dipakai oleh para teolog untuk menjadi sebuah bukti keautentikan Alkitab. Itu jelas mengatakan bahwasanya
ada kalimat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang mendeklarasikan sebuah ketritunggalan Allah Maha Kudus. Nah, kemudian di kitab Didache di pasal yang ke-7, di sini saya sudah memiliki sebuah potretan gambarnya. Teman-teman bisa lihat di layar bahwasanya mengenai pembaptisan. Setelah hal-hal tertulis di atas itu diberitahukan, baptislah dengan cara seperti ini. Di dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Nah, di situ sudah jelas, sudah sangat eksplisit sekali sebuah data buku pendidikan agama Kristen atau buku katekisasi Kristen tertua pasal yang ke-7 di tahun 80 Masehi mengatakan bahwa di dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Jadi sudah ada dua data otentik tahun 80 Masehi dan tahun abad yang keempat bahwasanya memang benar Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 ini benar-benar menyatakan ketritunggalan Allah dan benar-benar adalah amanat agung yang dikeluarkan secara lisan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Matius pasal 28 ayat 19 dengan dua data ini di sisi lain membantah pernyataan-pernyataan orang bahwasanya ini adalah sebuah ayat palsu ataupun ayat sisipan. Tapi itu adalah pemahaman-pemahaman mereka, perspektif mereka yang harus kita hargai. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan saya pada video kali ini. Saya juga mendadak membuat video ini ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa terberkati dengan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.